Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1. Kita ketemu lagi di pembelajaran komputer atau ketemu di ruang virtual komputer atau TIK ya. Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Yuk kita mulai aja. Kita langsung ke pembelajaran. Kita masih belajar mengenai pengetahuan tentang apa itu TIK, karena kita belajar komputer atau disebut TIK, jadi harus tahu dan paham dulu apa itu TIK. Oke, masih ingat nggak minggu kemarin Bapak sudah jelaskan apa itu informasi dan komunikasi. Nah, TIK itu kepanjangan dari apa? Masih ingat? TIK adalah kepanjangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Ya, itu kepanjangan dari TIK. Ya, langsung aja kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama Bapak akan bahas tentang apa itu teknologi, dan yang kedua juga Bapak akan bahas lagi atau mengulang lagi apa itu komunikasi dan apa peralatan TIK itu seperti apa. Oke, Bapak bahas satu-satu. Nah, teknologi kalian bisa baca. Teknologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi, teknologi itu adalah suatu caranya atau alatnya yang digunakan untuk memudahkan atau menggampangkan, istilahnya, menggampangkan pekerjaan kita sehari-hari. Ya, contohnya gimana sih alat itu? Nah, contohnya seperti ini, kipas angin. Tahu ya kipas angin yang seperti ini? Kipas angin yang pakai tangan. Kita bisa buat dari kertas atau kita bisa buat yang seperti ini dari bambu, ya, ditambahin kertas, itu untuk menghasilkan angin kalau kita gerakan menggunakan tangan. Nah, dengan adanya teknologi jadilah seperti ini. Nah, jadilah kipas angin yang pakai tenaganya tenaga listrik, ya, kipas angin yang nyala sendiri, nggak usah kita pakai tenaga manusia. Ini kan pakai tenaga manusia atau tenaga tangan kita untuk menggerakkan supaya menghasilkan udara atau angin. Nah, ini peralatannya udah menggunakan teknologi, jadi memudahkan ya, jadi tidak lelah kita menggerak-gerakannya karena dia bergerak sendiri dengan tenaga listrik. Dan tenaga listrik dia berputar sendiri yang jadi menghasilkan energi gerak. Dari listrik menghasilkan energi gerak dan menghasilkan angin atau udara. Nah, dengan teknologi disempurnakan lagi menjadi seperti ini. Ada yang ini yang duduk atau desktop. Ini ada yang ditempel di atas, di plafon, supaya seluruh udara di ruangan menjadi segar. Dan disempurnakan lagi sampai saat ini itu ada yang namanya AC, ya, air conditioning. Nah, ini udah pakai teknologi lagi untuk memudahkan lagi dan untuk mendinginkan, ya, pakai teknologi air conditioning, jadi udaranya super dingin. Jadi nggak cuman angin yang dihembuskan, tapi ada suhu dinginnya yang dihembuskan. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti penjelasannya. Jadi dengan teknologi yang tadinya kita capek menggerakkan supaya menghasilkan udara. Nah, jadi kita nggak perlu capek lagi karena ada teknologi menggunakan listrik, jadi menjadi gerak dan akhirnya menjadi teknologi yang disempurnakan lagi menghasilkan dingin sedingin es, ya, seperti itu teknologi itu. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya seperti apa? Teknologi tadi, ya, teknologi adalah cara atau suatu cara atau alat yang digunakan untuk mempermudah kerja manusia atau kerja kita sehari-hari. Nah, sekarang informasi adalah kabar berita atau pengetahuan. Nah, informasi adalah kabar beritanya atau datanya atau beritanya atau sumbernya informasi itu atau pengetahuan. Nah, informasi nanti disampaikan dalam bentuk komunikasi. Jadi setelah informasi itu dikomunikasikan, sebuah informasi disampaikan, itu adalah komunikasi namanya. Ya, seperti apa itu informasi? Misalnya sebuah buku pelajaran yang kalian pelajari, LKS, ataupun buku-buku komik, ataupun surat kabar. Ya, ini ada komik Bobo, ini majalah ini, ya, tabloid atau majalah.
Beda dengan koran, ini tabloid atau majalah. Nah, ini ada komik. Nah, ini semua adalah sumber informasi. Jadi informasi, berita. Di sini ada berita dan pengetahuannya. Nah, kalau nggak disampaikan, ini bukan berarti komunikasi. Nah, kalau kalian sampaikan isi dari sumber-sumber ini, mau buku, mau koran, mau majalah bobo, mau komik, dan kamu ceritakan lagi, misalnya setelah baca komik kamu ceritakan lagi ke orang tua kamu, baca komik, cerita tentang komiknya kamu ceritakan lagi ke adiknya atau ke temennya, saya udah baca ini loh, gini ceritanya. Nah, itu kamu sedang berkomunikasi dan menyampaikan informasi, isi atau data atau berita atau pengetahuan dari komik tersebut. Nah, itu adalah informasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang komunikasi. Nah, yang tadi Bapak sebutkan itu adalah proses penyampaiannya. Jadi yang tadi yang tadi informasi yang ini, yang ada di buku atau yang lain-lain, kamu sampaikan, itu udah bentuk namanya komunikasi. Gitu ya. Nah, bisa disampaikan melalui telepon atau berbicara langsung, ya, dengan teman, dengan orang tua dan lain-lain, atau dengan menelpon, atau dengan pakai pengumuman, ya, atau berbicara di depan banyak orang, ya, namanya seminar seperti itu, atau sidang. Nah, itu adalah komunikasi, menyampaikan informasi seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? TIK adalah alat atau media untuk komunikasi. Jadi TIK itu adalah media untuk menyampaikan informasi. Jadi medianya itu adalah TIK atau alatnya itu disebut TIK ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti apa alat-alat TIK itu contohnya? Nah, ini contohnya alat-alat TIK itu. Radio ya. Kamu udah tahu ya, radio adalah menghasilkan suara. Jadi informasi yang dihasilkan dari radio itu adalah suara. Itu termasuk alat-alat TIK. Televisi, kamu sudah tahu pasti televisi seperti apa. Telepon rumah ini ya, atau sekarang handphone. Nah, ada PC, ini namanya personal komputer atau PC komputer, disebut juga komputer. Sebenarnya ini adalah PC, disebutnya personal komputer. Beda dengan ini juga komputer sama, cuman dia bentuknya bisa dibawa-bawa, yang berupa istilahnya adalah notebook ya, atau kita orang Indonesia biasanya nyebutnya adalah laptop. Ini adalah notebook. Ini PC ya, beda ya. Hati-hati ya. Jangan ini disebut komputer, ini disebut laptop. Semuanya komputer. Ini komputer, ini komputer. Tapi ini namanya adalah personal komputer, PC. Yang ini adalah laptop atau notebook. Oke. Yang lainnya kalian pasti sudah tahu. Kita lanjut. Nah, oke. Karena materinya sampai pengenalan atau alat-alat TIK, maka materi untuk minggu ini Bapak cukupkan sekian. Kamu tinggal menyimaknya, atau kamu lupa, kalau belum mengerti kamu bisa kembali lagi di back ya, di replay, mengulang lagi dan disimak lagi. Dan untuk tugasnya, kalian cukup memberi komentar di video ini. Di bawah ini kamu kasih komentar. Seperti biasa, saya sudah menonton video dengan nama siapa, kelasnya siapa, namanya nama lengkap ya. Jadi Bapak bisa tahu dan menilai, oh si A udah nonton, si B udah nonton. Jangan nama panggilan karena Bapak belum kenal. Oke, sekian aja dari Bapak. Semoga kalian tetap sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.